Alright guys, welcome back to our online course, and today we will discuss still about the structure as the continuation from the previous unit, the unit 12. So today we are going to talk about unit 13. It is talking about a complex sentence. In unit 12 we have discussed about the compound sentence. Okay, let's see. Complex sentence. A complex sentence has one main clause, artinya ada one main subject and then one main verb, or one more dependent clause, atau clause-nya juga bisa lebih dari satu. Okay, a dependent clause has its own subject and verb, but it cannot stand by itself. Jadi ada klausa lagi yang punya subjek dan verb, tapi dia tidak bisa berdiri sendiri karena dia tergantung kepada klausa utamanya. That is what we call complex sentence. Nah, kalau yang compound sentence kemarin adalah yang terdiri dari dua klausa dan dua-duanya adalah klausa yang punya meaning sendiri dan bisa berdiri sendiri ketika conjunction-nya dihilangkan. Nah, kalau yang ini, one of the clause itu namanya dependent, artinya dia tergantung kepada main clause yang di depannya. Oke, nah salah satu bentuk dari complex sentence adalah when we are having adjective clauses. Adjective clauses adalah klausa seperti namanya, it is an adjective yang gunanya untuk menjelaskan noun or pronoun. Dan biasanya merujuk kepada yang namanya antecedent atau benda yang dia jelaskan. Example. In this sentence, we have anybody who has no ticket may not enter the stadium. Main clause-nya adalah anybody may not enter the stadium. Lalu di sini ada klausa lagi, who has no ticket. Ada subjek, ada verb, kemudian dia juga punya objek. Ada klausa di dalam klausa ini. Ini yang namanya dependent clause dan dia adalah adjective clause. Adjective clause ini gunanya adalah menjelaskan apa yang kemudian dimuncul di depannya. Here we have anybody may not enter the stadium. Tidak ada seorang pun yang boleh masuk ke stadium kalau tanpa adjective clause. Lalu dia tambahkan penjelasan. Bentuknya klausa yang gunanya untuk menjelaskan noun. That's why the name is adjective clause. Anybody who has no ticket, siapapun yang tidak punya tiket tidak boleh masuk ke stadion. That's it. Jadi yang tidak boleh adalah yang who has no ticket. Nah, ini yang namanya adjective clause. Nah, one of the characteristics adalah adjective clause ini dia menggunakan ada yang namanya relative pronouns, conjunction yang menghubungkan klausanya dengan benda yang dia jelaskan. Ada who atau that, artinya boleh pakai who, boleh pakai that, and kita punya whom. And then we have which atau that, artinya boleh pakai which, boleh pakai that. Nanti kita cek jawabannya. Lalu ada whose. Whose ini gunanya adalah untuk kepemilikan. Now let's go to the simple one. The first one I mean. Here we have anybody. Ketika yang kita jelaskan adalah manusia dan dia adalah pelaku di dalam klausa ini. Has no ticket, siapa yang tidak punya tiket? Anybody, right? Sehingga di dalam klausa ini dia adalah pelaku alias subjek. Maka kita akan menggunakan who atau that. So, contoh yang pertama adalah anybody who has no ticket or anybody that has no ticket. Jadi dia boleh pakai who, dia boleh pakai that. Okay. Lalu di sini ada another one. A man that lies to other men may also lie to you. That adalah connectorsnya lies to the other man. A man. Yang dia jelaskan adalah a man. Laki-laki berbohong kepada orang lain dan dia adalah sebagai subjek di klausa ini. Nah, seperti yang tadi dikatakan, kalau dia boleh pakai who, maka di sini juga boleh pakai that. A man that lies to other men, dan ini boleh diganti. A man who lies to other men. That's it. Jadi kalau yang dijelaskan adalah manusia, remember, dan itu adalah subjek di klausa ini, maka kita akan menggunakan who atau that. Ada lagi di sini katanya adalah whom. Whom ini berlaku kalau yang dia jelaskan adalah manusia, tapi manusianya ini adalah objek di kalimat di dalam klausanya ini. Objek dalam klausanya ini. Let's check the example. William, whom we have talked about. Kami sudah berbicara tentang siapa? Tentang William, right? Jadi William ini adalah objek di bagian yang ini. Di klausa ini, maka ketika dia adalah objek, kita akan menggunakan whom di sini. That's it. Karena William adalah objek di kalimat ini. Di sini tidak pakai whom. Kenapa? Karena ini anybody-nya ini adalah yang menjadi subjek di klausa ininya.
Yang di sini we have talk about who? William. Maka kita akan menggunakan whom. That's it. William, whom we have talked about, will visit me next week. That's it ya. Jadi kalau di dalam klausa ini dia adalah objek, maka kita akan menggunakan whom. Ciri cepatnya bagaimana? Oke, nah kalau di sini kita lihat tidak ada subjek lagi kan? Berarti subjeknya adalah yang di sini dan dia harus who. Ini kan langsung kata kerja nih dua-duanya. Sedangkan yang di sini dia sudah punya subjek. Itu ciri cepatnya. Jadi kalau dia sudah punya subjek, maka kalau dijelaskanlah manusia, kita akan menggunakan whom. Oke, bagaimana kalau benda? Kalau dia benda, maka yang kita pakai adalah bisa kita menggunakan the book which, nih kayak gini, atau di sini kita boleh menggunakan the key that. Ini the book which bisa kita ganti menjadi the book that. The key that ini bisa kita ganti menjadi the key which, karena that dan which ini sama seperti yang who, dia boleh tukar tempat. Artinya apa? That itu dia bisa menggantikan who, dia bisa menggantikan which. That's it. Nah, yang selanjutnya ada yang namanya whose. Whose ini adalah kepemilikan. Jadi bendanya itu dimiliki orang yang di belakangnya, maka yang kita gunakan adalah whose. Oke, we pitied the boy. Lalu ada kata mother. Mother ini adalah miliknya si boy. Kepemilikannya oleh si boy, maka kita akan menggunakan whose. That's it. Ini sederhana. Jadi kalau misalnya setelah connectorsnya itu adalah kata benda yang merupakan kepemilikan yang di depan, maka kita akan menggunakan whose. Oke, that is relative pronouns. Ada lagi yang bentuknya adverbs. Di sini ada kata where, when, and why. Where itu kalau yang dia jelaskan adalah, benda yang dijelaskan adalah tempat, the town where I was born. When itu kalau benda yang dijelaskan adalah kata benda. The time, kata benda, right? Kata keterangan waktu, sorry. When itu untuk kata keterangan waktu. The time, maka kita akan menggunakan when. Why, kita akan mengatakan talking about reason. We don't know why he left his wife and children. Dan yang dijelaskan adalah the reason. Jadi kalau di sini hanya adalah alasan, the reason misalnya, maka kita akan menggunakan why. Kalau di sininya adalah waktu, that will be the day misalnya. Day kan waktu tuh, maka kita akan menggunakan when. Town is location. Jadi kalau location kita menggunakan where. That's it. Now let's check it out. Strategies 1. Jadi di dalam soal TOEFL kadang-kadang connectorsnya itu tadi yang who, which, dan segala macamnya itu ditukar-tukar. Itu yang bikin dia salah. Sekarang kita lihat ini adalah antara who dengan whom. Remember, kalau who adalah dia subjek di klausa tersebut, kalau whom adalah dia objek. Ciri sederhananya adalah kalau di dalam klausanya sudah ada subjek, berarti langsung pakai whom saja. Kita cek number 2. The woman who, ada connectors. You, ada subjek, right? You just talk to. Baru saja kau berbicara dengannya. Dengan siapa? The woman. Berarti di sini seharusnya adalah whom, right? Karena di sininya sudah ada subjek. Jadi kita akan menggunakan whom. Karena itu adalah yang pertama, karena di sini sudah ada subjek. Yang kedua adalah ciri utamanya adalah ini adalah objek di di klausa yang ini. Let's check number 2. David, who created the most beautiful painting, has won the first prize. Di sini kita lihat langsung kata kerja created, ya, membuat atau menciptakan lukisan yang paling bagus. Siapa yang membuat? Yang di depan sini. Berarti di sini benar kita menggunakan who. Oke, so lanjut. Number 3. The biology teacher failed one of the students whom cheated. Whom, kemudian ada cheated. Ada kata kerja, right? Di sini tidak ada subjek. Artinya pelakunya adalah the students yang ini kan, yang dia jelaskan. Dan kalau yang dijelaskan ini merupakan subjek dari klausa ini, maka kita tidak menggunakan whom, tapi menggunakan who. Jadinya, one of the students who cheated. That's it. Nah, number 4 and number 5, you can try yourself. The next one, ialah yang nomor 2. Ketika kita bicara masalah benda, remember jangan pernah menggunakan who atau whom. Kita hanya boleh menggunakan which atau that. Let's check. Mother cleared the books that Thomas was reading from the table. Books, and then connectornya adalah that. Benar kan ya? That's it. Lalu yang kedua, number 2. Brian wants to buy the car. Benda kan whom tiba-tiba. Remember, whom is for human. Sehingga di sini seharusnya bukan whom tapi which or that. That's it.
Nah, sisanya this one is simple karena hanya membedakan manusia atau bukan. You can try number 3, 4, and number 5. Okay, let's check the next one, number 3. Ini yang terkait dengan place, time, and why. Kita cek the reason why she did. Ini the reason, right? Makanya connectorsnya adalah why. Carol was admitted in a German university. German university adalah location. Dia diterima di universitas ini as a location, right? Sehingga di sini seharusnya bukan which, tapi where. She learned computer hardware. Okay, the next one. My father took me to a museum. Location, right? Tempat. Harusnya kalau tempat adalah bukan when, karena when untuk kata keterangan waktu. Sehingga di sini seharusnya where. Okay, the next one, number 4. A market is a place, location, right? Kalau location, maka kita menggunakan where. That's it. Salah juga. Jadi sini seharusnya adalah where. Let's check number 5. Why don't you see Kala on Sundays? Sunday is time, right? Kata keterangan waktu. Kalau keterangan waktu yang kita gunakan bukan where, karena untuk location. Yang kita pakai adalah when she's home. Okay, that's it. That is the explanation for this unit. Okay, good luck.